Dorong. Kuatkan. Tarik napas dalam-dalam. Dorong. Dorong lagi. Kepala bayinya sudah keluar. Sebentar lagi selesai. Dorong. Keluar, keluar. Selamat, anak laki-laki. Bu, mau apa? Anak laki-laki bisa dijual dengan harga bagus. Bu. Kembalikan anakku, Bu. Lepaskan. Bu. Bu, anakku. Bu. Kamu, Wang Cuihua. Aku. Ini dengan foto di KTP wajahnya juga tidak mirip. Kakak. Aku jujur saja, namaku Ruan. Wang Cuihua itu bibiku. Dia harus pulang menjaga cucunya, jadi dia merekomendasikan aku untuk menggantikannya sebulan. Tenang saja, aku juga asisten rumah tangga berlisensi. Kamu kelihatannya masih muda. Kok masih muda begini mau jadi asisten rumah tangga? Dr. Zhou, kumohon beritahu aku, orang tuaku akhirnya menjual Xiao Bao kemana? Kumohon, tolong. Aku juga tidak sengaja dengar, sepertinya dijual ke Jing City, ke keluarga kaya. Aku datang ke Jing City, bekerja di rumah orang kaya sebagai asisten rumah tangga, agar ada sedikit harapan untuk menemukan Xiao Bao. Aku tidak berpendidikan, tapi ibuku sejak kecil memujiku tangkas dan cekatan. Jadi bibiku merekomendasikan aku untuk jadi asisten rumah tangga. Apa kamu biasanya merasa sering mimpi dan mudah terbangun di malam hari, dada sering terasa sesak? Bagaimana kamu tahu? Aku pernah belajar pengobatan tradisional Tiongkok, ahli dalam makanan herbal. Nanti aku akan menjagakan kondisimu. Dijamin kamu bisa tidur sampai pagi. Ngomong-ngomong, setelah kamu pijat seperti ini, aku merasa jauh lebih ringan. Aku terhadapmu cukup puas. Tapi kali ini cucuku yang cari asisten rumah tangga. Masalah ini harus setuju dari ayahnya. Dia ini sulit. Sudah memecat 18 asisten rumah tangga. Direktur Huo sudah pulang. Direktur Huo. Aroma yang sangat familiar. Wah, baunya familiar sekali. Kenapa badanmu berbau obat? Aku biasa masak jamu. Mungkin baunya menempel. Baunya enak. Siap. Aku malah teringat wanita itu. Setiap hari cemberut, mau tunjukkan ke siapa? Aku ibumu, bukan bawahanmu. Dian Zhu hilang. Lalu cepat cari dia. Sudah dikirim orang untuk mencarinya. Nakku sayang, Dabao. Baru lahir sudah kehilangan ibu. Lalu dapat ayah sepertimu yang tidak berguna. Aku beritahu kamu, hari ini kalau kamu tidak menemukan Dabao, jabatan direktur ini, jangan dipegang lagi. Ruan, kamu hari ini pulang dulu saja. Tunggu setelah Dabao ditemukan, baru bicara soal pengasuh. Kamu ke sana. Baik. Pergi, cepat pergi. Memang keluarga kaya? Hilang, ada banyak orang mencarinya.
Kalau ada juga banyak orang membantuku mencari Xiao Bao, seharusnya sudah lama ditemukan. Kenapa ya lihat anak ini aku jadi merasa akrab? Kamu, yang mereka cari itu tuan muda. Diam saja tuan muda keluarga Huo, jangan-jangan kamu bisu ya. Kalau kamu nggak bicara kakak pergi loh. Jangan buat papamu sama nenek khawatir, ayo. Kakak antar kamu pulang. Nggak bicara kakak anggap kamu setuju ya. Kalau kamu gelisah lagi kakak cium kamu loh. Lucu banget. Kalau anakku tumbuh besar dengan selamat. Sekarang juga sekitar umur segini. Ayo. Kakak antar kamu pulang. Huo Tingyuan Dabao ini sebenarnya anakmu bukan sih? Anaknya hilang. Kok kamu sama sekali nggak panik? Sudah suruh orang cari. Aku juga ikut cari. Kamu. Tuan muda, nyonya tuan muda ketemu. Dabao nanti jangan sembarangan kabur lagi nenek sampai kaget setengah mati. Anak ini. Kamu ngapain sama Jianzo? Dia dulu nggak pernah dekat sama orang lain. Tuan muda, kamu sudah sampai. Turunlah. Wo Jianzo, Kamu marahin Dabao buat apa sih, dia kan masih anak-anak. Dabao. Apa kamu suka sama kakak? Next suruh kakak tinggal. Nanti jaga kamu, gimana? Anak Jianzhou ini mengidap autisme. Biasanya aku sama Tingyuan aja dia cuekin. Aduh, aku ini baru pertama kali lihat dia manja banget gini. Ternyata bukan bisu. Tapi autisme. karena Jianzo suka banget sama kamu. Kalau gitu kamu tinggal aja di sini. Terima kasih, Tuan Huo. Terima kasih, Nyonya. Tuan muda. Kakak akan bacakan cerita untukmu hari ini. Tentang polong dan kacang polong. Di dalam sebuah polong, tinggallah sebaris kacang polong. Matahari bersinar di luar. Di dalam polong, hangat dan nyaman. 5 butir kacang polong tumbuh semakin besar. Hingga suatu hari, Tuan muda tahun ini berusia 5 tahun. Sejak kecil sudah tidak punya ibu. Mungkinkah dia adalah anakku? Kamu lagi ngapain? Tuan muda, kancing bajunya belum dikancing. Aku takut dia kedinginan saat tidur malam. Jadi, mau bantu dia mengancingkan bajunya. Berdiri. Kamu kan bisa bicara normal. Kenapa harus pura-pura punya logat? Suaraku terdengar terlalu muda. Aku takut majikan merasa aku terlalu muda dan tidak berpengalaman, lalu tidak mau mempekerjakanku. Apakah Pak Huo masih punya pertanyaan lain?
Kak Ting Yuan. Acara jamuan malam nanti, ayah menyuruhku untuk menghadirinya bersamamu. Cepat bantu aku pilih, gaun mana yang bagus. Wen Ruiwei. Sudah kukatakan padamu berkali-kali. Aku tidak akan menikahimu. Jamuan makan malam nanti, aku juga tidak akan menghadirinya bersamamu. Lalu kamu mau ajak siapa? Masa iya si pengasuh yang norak ini? Usulmu bagus. Malam ini, aku akan mengajaknya ke jamuan itu. Kamu gila ya, Kak Ting Yuan. Nanti malam aku hitung lembur buat kamu. Gajinya 2 kali lipat. Direktur Huo. Ini bukan soal uang. Kak Ting Yuan, kamu bawa si jelek ini untuk hadir. Tidak takut jadi olok-olokan kalangan atas. Aku ingin lihat. Siapa yang berani mengejek aku, Huo Tingyuan? Kak Ting Yuan, kamu akan menyesal. Direktur Huo, jangan bercanda, Pak. Aku, Huo Tingyuan, perkataanku adalah janji. Tidak pernah bercanda. Kalau Huo Tingyuan melihat wajah asliku dan tahu aku menipunya lagi, pasti akan berakhir sangat buruk. Direktur Huo, aku hanya seorang pengasuh yang tidak pantas tampil. Tenang saja. 1 jam lagi. Tidak akan ada yang tahu kamu hanya seorang pengasuh. Direktur Huo, mau dibawa kemana, Pak? Halo, Direktur Huo. 1 jam. Aku akan menjadikannya seorang putri dari keluarga kaya. Silakan lewat sini, sini. Silakan, Nona. Masuklah, silakan. Aku. Ya. Tidak baik. Nona Lu pingsan? Dia alergi. Bawa ke rumah sakit. Luruan-ruan. Kenapa sengaja makan mangga sampai alergi? Bos Huo. Ku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Dianzo juga alergi mangga. Gejala kamu. Aku lihat langsung tahu. Tuan muda sama seperti aku, juga alergi mangga. Maaf, Bos Huo, Aku seharusnya tidak makan mangga. Keluargaku miskin, dulu, tidak pernah makan mangga. Jadi, aku tidak tahu kalau aku alergi mangga. Berani menjadikan aku sebagai orang bodoh untuk ditipu. Kamu adalah yang pertama. Katakan. Menyamar masuk ke keluarga Huo. Sebenarnya untuk apa? Inikah wajah asli Huo Tingyuan? Wajah aslinya? 1 pandangan mata. Bisa membunuh 3 orang. Bos Huo. Menjadi seorang pengasuh, muda dan cantik. Kamu seharusnya bisa menebak apa yang akan dialaminya. Semua penyamaranku. Hanya untuk melindungi diriku sendiri. Hal-hal di mana kamu menipuku dulu. Bisa kuabaikan. Tapi, jangan biarkan aku di rumah. Lagi melihat. Kamu dalam keadaan seperti ini. Tenang. Ku pada wanita. Tidak tertarik.
Apa maksudnya? Dia pada wanita, tidak tertarik. Mungkinkah pada pria? Mikir apa sih kamu? Gak mikir apa-apa. Tua merahmu. Sudah juga menghilang. Malam ini. Berjalan sesuai rencana. Malam ini temani aku. Untuk menghadiri pesta malam, jangan menolak. Bos Huo, Nona Lu sudah siap. Ku ternyata tidak menolak kedekatannya. Luruan-ruan. 5 tahun yang lalu. Apakah kamu pernah pergi ke Yunding Tiangong? Maksudnya apa? Mungkinkah dia adalah pria di malam itu? Direktur Huo, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Pantas saja tuan muda sangat menggemaskan. Ternyata mewarisi kecantikan ibunya. Kamu salah sangka. Aku bukan ibunya. Maaf, aku lihat kalian sangat mirip. Kupikir, Ayo pergi. Waktunya ke pesta. Benarkah kami sangat mirip? Lagi pula, dia juga alergi mangga. Harus cari kesempatan untuk melihat tuan muda. Di bahunya, apakah benar ada tanda lahir? Wu Yue. Direktur Huo, hari ini kenapa tidak datang bersamamu? Aduh, dengar-dengar kedua keluarga kalian sepertinya akan membatalkan pertunangan. Benar atau tidak? Lidadi. Lebih baik dibatalkan. Kamu kan puteri keluarga Wen. Pria seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Ngapain buru-buru jadi ibu tiri orang? Mau jadi ibu tiri orang, belum tentu bisa. Huo Tingyuan lebih memilih cari wanita liar untuk punya anak daripada menyentuhnya. Sombong apa? Ulangi lagi. Direktur Huo datang. Wanita di samping Direktur Huo. Puteri keluarga mana? Cantik sekali. Kenapa belum pernah lihat? Cih. Jangan-jangan, ibu kandung, Tuan Muda Huo. Lihat mata mereka. Sama persis. Ruan-ruan, kenapa dia ada di sini? Halo, Ruyue, kok tiba-tiba ingat menelpon ibu? Bukannya aku sudah suruh kalian menjaga Ruan-ruan dengan baik? Kenapa dia bisa muncul di kota Jing? Apa? Dia pergi ke kota Jing mencari anaknya. Sudah 5 tahun. Dia masih belum menyerah. Sudahlah. Kali ini, aku akan cari cara untuk mengirimnya kembali. Kalian jaga dia baik-baik untukku. Baik. Ruan-ruan. Dulu, aku sudah bersusah payah memberi obat pada Huo Tingyuan. Tak disangka, kau malah mendahuluiku. Bahkan melahirkan Huo Jianzhou, anak laki-laki ini. Karena kalian berdua sudah datang sendiri, maka aku akan membuat kalian, ibu dan anak, menghilang bersama. Tuan kecil, sudah ganti baju? Biarkan aku yang memakaikannya.
Ada kabar tentang Xiao Bao? Baik. Aku segera ke sana. Dr. Zhou. Dr. Zhou. Apa yang kau katakan di telepon itu benar? Kau benar-benar menemukan Xiao Bao-ku? Benar. Nona Wen. Kenapa kau di sini? Ni Xiao Bao-ku. Dr. Zhou. Terima kasih. Dr. Zhou, sungguh terima kasih banyak. Nona Lu. Yang seharusnya kau ucapkan terima kasih adalah Nona Wen. Dia yang membantu menemukan putra Anda. Nona Wen. Terima kasih. Terima kasih sudah membantuku menemukan Xiao Bao. Terima kasih. Terima kasih. Tidak usah sungkan. Hanya sekadar bantuan kecil. Tapi, memang ada satu hal yang ingin ku minta tolong pada Nona Lu. Nona Lu, kamu tahu, aku sangat mencintai Ting Yuan. Aku juga sangat ingin menjadi istrinya. Tapi Jianzhou selalu tidak mau menerimaku. Lagi pula, sejak kecil dia sudah mengidap autisme. Ting Yuan juga tidak mengizinkanku berdua saja dengannya. Jadi, aku ingin minta tolong Nona Lu untuk membantuku menciptakan kesempatan untuk berdua dengan Jianzhou. Aku juga bisa membangun kedekatan dengannya. Tidak bisa. Tanpa izin Pak Huo, aku tidak bisa membiarkan tuan kecil berinteraksi dengan orang luar. Orang luar? Bagaimana mungkin aku dianggap orang luar? Aku dan Ting Yuan sejak kecil sudah dekat, tumbuh besar bersama, seperti keluarga sendiri. Apakah Nona Lu menganggapku orang jahat yang akan membahayakan Jianzhou? Nona Lu, kalau kamu benar-benar tidak tenang, kamu bisa menemani di sampingnya. Aku hanya ingin berbicara dengannya. Aku tidak punya niat jahat lain. Aku rasa, kamu seharusnya bisa mengerti perasaanku ingin menjadi seorang ibu, kan? Baik. Aku setuju. Tapi, ku hanya bisa membawanya keluar selama setengah jam. Setengah jam cukup. Terima kasih, Nona Lu. Oh ya, dokter. Kapan aku bisa bertemu bayiku? 3 hari lagi. 3 hari lagi? Kan aku pertemukan kalian? Pak Huo. Itu, hari ini aku ingin membawa tuan kecil ke taman bermain. Bolehkah? Ini. Kamu putuskan sendiri saja. Jangan tanya saya. Kenapa aku merasa hari ini di hati sangat gelisah? Semoga hari ini semuanya lancar. Ayo, tuan muda. Hari ini kita pergi ke taman hiburan. Kita berangkat. Ayo. Lokasinya benar, kan? Mungkinkah? Nona Wen mengirimkan lokasi ke saya. Salah kirim. Lokasinya benar. Ruan-ruan, terima kasih sudah membawa anak ini ke sini. Kamu menipu saya. Hanya orang sepertimu si imut yang mudah tertipu. Penerus keluarga Huo, hanya anak saya yang boleh. Seperti anak yang asal-usulnya tidak jelas seperti ini harus pergi ke 3. Lakukan. Direktur Huo, Tuan Muda mengalami masalah. Maaf, tuan muda, ini semua salahku. Nanti aku suruh kamu cepat-cepat lari. Kamu harus lari secepatnya. Dengar tidak? Kamu hanya bisa cepat-cepat lari keluar untuk cari bantuan menyelamatkanku. Cepat.
Tuan muda, lari cepat. Ruan, kamu masih mau tidak bertemu anakmu? Kalau memang harus pakai nyawa anak lain untuk menukar anakku, ku lebih baik tidak usah. Diam saja ngapain? Cepat pergi tangkap kembali anak kecil itu untukku. Jangan menoleh. Lari cepat. Manusia biasa, minggir. Cuma seorang wanita saja tidak bisa ditangani. Aku tidak akan membiarkan kalian menyakiti tuan muda. Baiklah, mau mati. Aku akan kabulkan keinginanmu. Ruan, karena kamu sudah hampir mati, maka aku akan beritahukan satu rahasia lagi padamu. Sebenarnya, Huo Jianzhou adalah anakmu. Matilah. Mama. 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 Jianzhou, Mama. 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 Jianzhou, Ayo. Pergi ke rumah sakit. pergi. Kamu mengalami banyak patah tulang, tapi untungnya, tidak ada bahaya nyawa. Nona Lu, saya ingin bertanya padamu. Mengapa seharusnya berada di kalian yang seharusnya di taman hiburan, tetapi malah muncul di pabrik tua di barat kota? Bicara. Pak Huo. Maaf, Kamu harus bilang, orang yang harus minta maaf bukan saya, tapi Jianzhou. Berani sekali kamu. Berani-beraninya membawanya ke tempat seperti itu. Pak Huo. Sudah siap. Setelah sembuh, bawa barang-barangmu. Keluar dari keluarga Huo. jangan, Pak Huo. Jangan, Pak Huo. Maaf, Pak Huo. Masalah ini adalah kesalahanku. Bapak mau menghukumku bagaimanapun aku terima. Tapi aku mohon, jangan usir aku. Kumohon. Kau seharusnya bersyukur Jianzhou baik-baik saja. Kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal telah terlahir ke dunia ini. Pak Huo. Pak Huo. Kau nekat sekali, luka separah ini masih bergerak sembarangan. Aku mau mama. Mama. Pak Huo, tuan kecil terus-menerus memanggil mama. Dia tidak mau makan. Mama, aku mau mama. Huo Jianzhou. Dokter, bagaimana kondisi Jianzhou? Apakah insiden berbahaya kali ini akan memperparah penyakitnya? Tenang saja, Pak Huo. Kondisi tuan kecil sangat stabil. Bahkan ada sedikit perbaikan. Boleh saya tanya, tuan kecil terus-menerus memanggil mama. Apakah ibunya sudah ditemukan? Ini seorang pengasuh yang baru dipekerjakan. Tuan kecil menderita autisme karena sejak kecil kekurangan pendampingan ibu. Ditambah dengan pengalaman masa kecilnya. Kali ini akhirnya dia mulai berbicara. Kemungkinan besar karena pengasuh ini memberikannya kasih sayang ibu yang sudah lama hilang. Jika dia bisa menemani tuan kecil, memerankan peran ibu yang hilang itu, autisme tuan kecil kemungkinan besar akan membaik. Tidak boleh.
Aku sama sekali tidak akan mengizinkan seseorang yang pernah menyakiti Jianzhu terus tinggal di dekatnya. Ini, Kamu tidak perlu berkata lagi, hal ini. Sama sekali tidak boleh. Aku sudah memecat Luruan-Ruan, diberhentikan, kamu nanti tidak akan bertemu dengannya lagi. Penjahat. Kamu tidak punya hati nurani si kecil. Untuk seorang yang menyakitimu memukul ayahmu, ya? Dia tidak makan. Biarkan dia lapar. Lapar sampai tidak tahan nanti dia akan makan sendiri. Mama. Suruh pengawal lebih waspada, pastikan tidak boleh Luruan-Ruan mendekati Jianzhou. Mama. Mama tidak mau Xiaobao lagi, Mama. bukan begitu Mama selalu mencari Xiao Bao. Mama. Lalu menjualku, kamu Mama yang jahat. Bukan, Xiao Bao Mama selalu mencarimu Xiao Bao. Xiao Bao, Kamu yang hina dan tak tahu malu wanita mata duitan, seumur hidup jangan harap bertemu Jianzhou lagi. aku tidak. Jangan bawa pergi Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao. Xiao Bao. Jangan bawa pergi Xiao Bao. Maaf, Nona Lu. Pak Huo. Maaf. Aku hanya ingin melihat Tuan Muda sebentar memastikan dia baik-baik saja. Aku akan pergi. Tenang saja, aku pasti tidak akan muncul lagi di hadapan Tuan Muda. Tolong, izinkan aku melihatnya. Sejak kamu pergi Jianzhou mulai mogok makan sudah sehari semalam tidak makan. Pak? Jika kamu bisa membuatnya makan. Mama. Jianzhou, Mama. Jianzhou. Kenapa tidak makan dengan baik kok kurus sekali? Mama hilang tidak mau makan. Kalau begitu, Mama yang suapi Jianzhou makan, ya? Setelah makan, Mama akan hilang lagi. Mama tidak akan hilang. Mama tidak bohong kan? Ayo kita janji. Tidak peduli harus membayar apapun harganya. Aku pasti akan meminta Pak Huo mengizinkanku tinggal. Meskipun tidak bisa atas nama seorang ibu. Aku juga ingin menemani Xiao Bao tumbuh besar. Makan ini. Hebat. Jika orang ini bisa terus menemani di sisi Tuan Muda, memerankan peran ibu yang hilang, autisme Tuan Muda mungkin bisa sembuh. Kalau begitu, aku kasih tahu lagi satu rahasia. Sebenarnya, Huo Jianzhou adalah anakmu. Wen Ruyue, jangan-jangan dia menipuku? Tuan Muda, ternyata benar dia anakku. Pantas saja saat pertama kali melihatnya, aku langsung merasa akrab. Ternyata Tuan Muda benar-benar adalah anak kesayanganku. Mama mau kemana? Mama akan menghilang lagi. Dia tidak akan pergi. Keluar. Kita perlu bicara. Ingat janjimu. Sebentar lagi mamamu akan kukembalikan padamu.
Nona Lu, kamu tidak perlu gugup. Karena berkat pendampinganmu, autisme Jianzhou jadi jauh lebih baik. Jadi, kuharap kamu bisa melanjutkan berpura-pura menjadi Mama Jianzhou. Apa maksudnya dia? Jangan-jangan dia sudah tahu identitas asliku. Sedang mengujiku? Tidak boleh. Aku harap kamu bisa melanjutkan berpura-pura sebagai Ibu Jianzhou. Tidak bisa. Aku adalah ibu dia. Nona Lu, tenang saja. Asalkan kamu setuju dengan aku untuk terus berpura-pura sebagai Ibu Jianzhou. Aku bisa setuju dengan kamu. Membuat kamu menikmati semua yang dimiliki Nyonya Huo. Wan. Ataupun status. Ini bukan masalah uang aku. Mama tidak akan bohong ke aku kan? Ayo kita berjanji. Aku sudah pernah menyakiti Jianzhou sekali. Kalau dia nanti tahu aku lagi-lagi membohongi dia. Apakah dia tidak mau mengakui aku sebagai ibu lagi? Kamu juga tidak perlu merasa tertekan. Jianzhou menyukai kamu, kamu juga tidak harus menganggap dia sebagai anak sendiri dan memperlakukan dia seperti itu, cukup dengan memberikan dia pendampingan. Dan membuat dia percaya kepada kamu. Direktur Huo. Kalau suatu hari, ibu kandung si anak kecil muncul. Tidak ada kalau-kalau aku pasti tidak akan membiarkan orang yang rendah dan tak tahu malu yang mata hanya melihat uang. Aku tidak. Tidak. Maksudku di dunia ini tidak ada ibu yang tidak mencintai anaknya sendiri. Di dalam ini pasti ada kesalahpahaman. Nona Lu, hal-hal ini tidak perlu kamu pikirkan. Kalau kamu masih ada keraguan silakan katakan. Aku bisa memenuhi semua keinginan kamu. Mama, Jianzhou. Gue sangat ingin kamu melanjutkan menjadi ibu dia. Sudahlah. Hal yang akan datang bicarakan lagi nanti. Direktur Huo. Aku setuju dengan kamu. Jianzhou, Mama ingin bicara dengan Papa. Bisa kamu main sendiri dulu? Pak Huo. Aku bisa berpura-pura sebagai ibu si kecil. Tetapi aku ada satu syarat. Selama periode ini, Anda tidak boleh menikah dengan orang lain. Aku tidak bermaksud lain, jangan salah paham. Hanya saja, kalau Anda menikah dengan orang lain, identitas saya akan jadi sangat canggung. Tenang saja. Selama periode ini, aku tidak akan dengan orang lain menikah. Kamu hanya akan menjadi satu-satunya Nyonya Huo. Di luar, kamu bisa menikmati Nyonya Huo semua yang ada. Pakaian, perhiasan, rumah silakan digunakan. Dan merek-merek besar setiap musim akan mengirimkan pakaian baru. Setiap bulan, aku juga akan memberikanmu 10 juta uang saku. Dan yang perlu kamu lakukan, hanya menjaga Jianzhou dengan baik. Anda sudah memberikan saya gaji. Semua ini aku tidak bisa ambil. Tenang saja. Uang ini adalah untuk Ibu Jianzhou. Aku tidak ingin anakku Huo Tingyuan memiliki ibu yang murahan. Kalau begitu, terima kasih Pak Huo. Tidak ada masalah maka tanda saja. 3 hari kemudian aku akan di pesta. Mengumumkan kamu adalah Ibu Jianzhou. Papa, Mama, kamu bisa memenuhi satu keinginan Jianzhou? Tentu bisa. Keinginan sayang apa? Wah. Sore malam ini aku mau sama ayah dan ibu tidur bersama. Tenang saja. Aku tidak akan menyentuhmu. Aku terhadap wanita tidak tertarik. Tidak percaya padaku? Ibu, aku mau dengar cerita sebelum tidur.
Baik. Kalau begitu, ibu akan ceritakan untukmu. Cerita tentang perlombaan antara kura-kura dan kelinci. Dahulu kala, ada seekor kelinci dan seekor kura-kura. Kelinci itu sangat sombong. Kura-kura berkata, "Beranikah kamu ikut perlombaan lari denganku?" Kelinci bilang, "Baiklah. Kalau begitu, aku akan ajak kamu lari bersama." Lalu mereka pun sepakat untuk berlomba bersama. Kelinci kecil mengira dirinya bisa mengalahkan kura-kura. Lalu, Kenapa di tubuhmu ada bau obat? Huo Tingyuan, kenapa kamu bertanya begitu? Dia teringat malam itu. Di tubuhmu. Kenapa ada bau obat? Ternyata itu cuma omongan dalam mimpi. Nona Lu, kamu. Ayo, dari ibu, apakah kalian akan memberiku adik perempuan? Jianzu, siapa yang mengajarimu berbicara seperti ini? Dia masih anak-anak, kenapa kamu marah padanya? Nona Lu. Maaf ya. Tadi malam. Aku yang berlebihan. Tapi aku benar-benar tidak membohongimu. Sebelumnya, aku setiap hari susah tidur. Hanya tadi malam mencium bau di tubuhmu setelah mencium baunya. Jadi merasa tenang. Aku juga suka bau di tubuh ibu-ibu. Aku pergi dulu menyiapkan sarapan, kamu main dengan ayah dulu. Bagaimana? Direktur Huo. Ini adalah buatanku sendiri, kantong wewangian yang diracik. Berkhasiat menenangkan. Kamu bawa tidur di malam hari. Maka tidak akan susah tidur lagi. Terima kasih. Dan bau di tubuhnya tidak terlalu sama. Mami punyaku mana? Mami mana mungkin lupa punya sayang. Ini. Ayah, Mami, malam ini aku masih mau tidur bersama kalian. Tidak boleh. Tidak boleh. Sayang, kamu sudah besar. Harus belajar tidur sendiri. Oke, Mama, bisa temani aku tidur? ya ampun. Dilihat dengan tatapan seperti ini, siapa yang bisa menolak? Sayangnya lucu sekali. Mama, mana mungkin Mama menolak? Sama sekali tidak berguna. Jangan-jangan, yang dia berikan palsu? Sudahlah. Nanti cari kesempatan lagi untuk pergi.
Pak Huo. Kenapa kamu di sini? Papa malu-malu. Sudah besar begini, tidur masih perlu ditemani mama. Aku. Tadi malam selimut Jianzhou jatuh lalu aku masuk untuk membantunya mengambilnya. Dia malah memaksa menarikku untuk tidur bersama. Jianzhou lapar, aku akan membuatkan sarapan untuknya. Kalian, Ayah kamu nanti ingin tidur dengan ibu. Kamu langsung bilang saja. Makan. aduh ya ampun. Kalau begitu aku, apakah tidak lama lagi, bisa punya cucu laki-laki lagi, atau cucu perempuan? Nyonya, Anda salah paham. Ibu. Dia ngomong sembarangan. Jianzhou. Ayah kamu adalah orang dewasa yang matang, harus berani bertindak dan bertanggung jawab. Dabao. Cepat ceritakan pada nenek, biasanya ayah dan ibumu, biasanya bagaimana cara mereka bergaul. Ayah ibu malu-malu. Apa? Kak Ting Yuan akan mengadakan pesta, mengumumkan identitas Lu Ruan-Ruan. Dia cuma orang desa gadis kampungan. Berdasarkan apa? Aku ingin membuat Kak Ting Yuan melihat dengan jelas siapa yang benar-benar orang yang pantas untuknya. Wen Ruyue selalu mengklaim dirinya sebagai Nyonya Huo. Sekarang, Dia malah disalib oleh wanita yang entah dari mana. dia pasti marah sekali. Katanya, Pak Huo sudah mencari wanita itu bertahun-tahun. Aku sangat penasaran. Wanita, seperti apa yang bisa membuat Pak Huo, yang tidak dekat dengan wanita, terus mengingatnya, selama bertahun-tahun? Iya. Ini putri dari keluarga mana? Sungguh seperti Bidadari turun dari langit. Putri apa? Dia cuma seorang pembantu. Pembantu. Masa sih? Kalung yang dia pakai di lehernya itu kan, dibeli Pak Huo seharga 30 juta dalam lelang, bintang cahaya. Kalung semahal itu mana mungkin diberikan ke seorang pembantu? Jangan-jangan dialah Nyonya Huo yang sebenarnya? Lu Ruan-Ruan. Kamu jangan berpikir hanya dengan mengandalkan anak itu kamu bisa duduk manis sebagai nyonya keluarga Huo selamanya. Ku beritahu kamu, keluarga Huo dan Wen adalah teman lama. Aku dan Kak Ting Yuan tumbuh besar bersama. Akulah calon nyonya Huo di masa depan. Apa masih bengong? Cepat buang si lucu ini keluar untukku. Kalian pikir baik-baik. Aku ini putri sulung keluarga Wen. Dia cuma seorang pembantu. Mana yang lebih penting? Kalian sendiri yang nilai. Lepaskan aku. Pesta hari ini kan memang diadakan untukku. Atas dasar apa kalian mengusirku? Nona Wen, Pak Huo akan segera datang. Kalau kamu berhenti sekarang, masih ada waktu. Lu Ruan-Ruan, jangan coba-coba ancam aku dengan Kak Ting Yuan. Bahkan jika hari ini di depan semua orang aku membuangmu keluar, Kak Ting Yuan juga tidak akan berkata apa-apa. Ayo cepat lakukan. Kamu mau membuang siapa keluar? Berhenti. Siapa yang berani? Berani menyentuh Nyonya Huo? Kamu baik-baik saja. Kalian, dipecat. Chen Ping, apa maksudmu? Wen Ruyue, di grup Huoshi milikku pesta ini mengganggu istriku? Kau menentangku? Kakak Ting Yuan, aku melakukan ini semua untuk kebaikanmu. Ia yang seperti ini makhluk yang menggemaskan. Apakah kau ingin membuat semua orang tahu? Ibu Jianzhou, istri keluarga Huo, adalah seorang pembantu. Mereka akan menertawakanmu. Di kota Jing. Belum ada yang berani menertawakan aku, Huo Tingyuan. Wen Ruyue. Masalah kita sebelumnya sudah waktunya kita selesaikan. Kakak Ting Yuan, sebelumnya, aku hanya ingin menghabiskan waktu sendirian dengan Jianzhou untuk membangun hubungan. Ia yang ingin menyakiti Jianzhou dan menyalahkanku. Bagaimana mungkin Direktur Wen memiliki anak perempuan sebodoh ini? Kakak Ting Yuan diam.
Maaf, Direktur Huo, aku gagal mendidik anak perempuanku. Setelah pulang kali ini, aku pasti akan mendidiknya dengan baik. Beri aku muka kali ini, janganlah permasalahkan. Direktur Wen memang seharusnya mendidik dengan baik anak perempuannya. Kalau tidak, suatu hari nanti dia akan membuat masalah besar. Nyesal pun sudah terlambat. Ya, ayo pergi. Aku akan membawamu bertemu orang lain. Alis dan mata gadis kecil ini, sama seperti Sheng Fang saat muda, sangat mirip. Apakah ini kebetulan? Anak durhaka, tetaplah di sampingku, jangan pergi setengah langkah pun. Mengerti. Ayo pergi. Lu Ruan-Ruan, hari ini aku akan membuatmu jatuh dan hancur. Ruan-Ruan, aku akan cari orang untuk bicara sesuatu. Kamu ikut Jianzhou. Tidak ada yang berani mengganggumu. Jianzhou, Mama akan membawamu. Makan sepotong kue kecil, bagaimana? Makan ini. Terima kasih. Sama-sama. Lu Ruan-Ruan. Di dalam gelas jus jeruk itu, sudah kutaruh obat. Hari ini, biarkan semua orang melihat keburukanmu yang terekspos, penampilanmu. Huo Tingyuan. Inilah kamu, akibat menolakku. Tidak baik. Di dalam minuman, sudah diberi obat. Jianzhou, cepat cari ayah. Cepat pergi. Tidak bisa, efek obatnya terlalu kuat. Lu Ruan-Ruan, hari ini kamu ditakdirkan. Hancur reputasimu. Huo Tingyuan datang. Juga tidak bisa menyelamatkanmu. Ayah, kamu cepat pergi selamatkan Mama. Ruan-Ruan. Dokter. Dokter. Ia keracunan. Obat hewan. Harus segera diinfus. Ayo pergi. Panas sekali. Pak Huo, kendalikan diri. Dia seperti ini. Saya tidak bisa apa-apa. Menyuntiknya. Tidak apa-apa, jangan takut. Segera selesai. Ini pertama kalinya saya mendengar Pak Huo bicara begitu kata-kata lembut. Sudah dicium. Peluk sebentar. Apa yang mengejutkan? Ciuman apa? Lu Ruan-Ruan. Ini, semua ini saya yang menciumnya.
Astaga, apa yang sudah aku lakukan? Kenapa? Sekarang tahu malu. Aku. Mama. Mama. Mama, kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Terima kasih, Xiao Bao yang cepat memanggil ayah. Kamu tenang saja, urusan keluarga Wen aku akan urus untukmu. Aku? Kamu masih berani berbuat jahat kepada pengasuh itu. Kamu benar-benar tidak tahu hidup. Kalau tidak mengatur kamu lagi, keluarga Wen suatu hari benar-benar akan kamu celakai. Beberapa bulan ini, kamu di kamar berintrospeksi dengan baik, kalau masih menyinggung Huo Tingyuan. Aku akan menganggap tidak punya anak perempuan seperti kamu. Ayah. Ayah. Lu rujun-rujun yang menyebalkan. Kenapa kamu sekali muncul langsung menghancurkan aku semua usaha? Aku pasti tidak akan mengizinkan. Aku akan membuat semua orang semua tahu tentang wajah asli kamu. Aku akan membuat kamu jatuh dan hancur. Halo. Di sini ada tentang berita besar Nyonya Huo. Tidak tahu apakah kamu tertarik. Direktur Huo, mohon terima wawancara kami. Direktur Huo tentang istri Anda demi uang. Menikahi pria yang lebih tua 20 tahun Darinya, hal ini, Anda tahu? Direktur Huo, anak Anda, keberatan ibu kandungnya, pernah seorang pembunuh. Apa yang kamu katakan? Pak Huo istri adalah informasi pembunuh, telah menyebar di internet. Saham grup Huo terdampak jatuh tajam saat pembukaan. Yang dikatakan di internet pada dasarnya benar. Saksi pada waktu itu, bukti fisik juga ada. Istri memang juga melakukan tindakan. Suruh Departemen Humas segera siapkan rencana darurat dan juga komentar di internet bagaimana dikatakan perlihatkan padaku. Komentar netizen tidak baik Anda. Sebaiknya jangan lihat. Berikan. Saya tidak ingin mengulanginya. Konon, orang tua istri juga muncul. Pak Huo, kamu bilang di dunia ini, bagaimana bisa ada orang tua yang menambah masalah? Di mana Lu Ruan-Ruan? Malam ini untuk Jianzhou goreng iga untuk dimakan. Dia sudah menginginkannya lama. Nyonya Huo. Pak Huo tahu. Apakah kamu pernah membunuh orang? Nyonya Huo, orang di foto adalah kamu kan? Jawab pertanyaanku. Jangan menghindar. Ibumu bilang kamu, hidupan pribadinya berantakan. Apakah Huo Jiansu benar-benar anak Pak Huo? Apakah mereka sudah melakukan tes DNA? Katakan, Nona Lu, katakan. Apa? Dia adalah istri direktur utama. Tidak mungkin, tidak mungkin. Aku tidak tahu. Katakan. Cepat katakan. Aku tidak tahu. Tolong berikan kamu sebuah penjelasan, Nona Lu. Nona Lu. Lu Ruan-Ruan. Pak Huo, kenapa kamu hari ini pulang lebih awal? Hal sepenting ini berani-beraninya kamu sembunyikan, kamu tahu tidak? Karena kamu, Jianzhou hampir saja di sekolah diganggu. Mama. Nyonya, berita tentang Anda tren di media sosial. Anak-anak di taman kanak-kanak bilang, si bocah kecil adalah anak pembunuh. Mamaku bukan pembunuh. Nona Lu. Aku menahanmu di sini untuk menyembuhkan Jianzhou, bukan untuk memperburuk kondisinya. Pak Huo, aku tidak sengaja menyembunyikan hal ini. Aku tidak mau dengar penjelasanmu. Tolong segera pergi. Jangan, aku tidak mau Mama pergi. Ayah jahat, aku mau Mama. Pergi. Jangan, ayah jahat, aku tidak mau Mama pergi. Jianzhou. Aku mau Mama. Ayah. Ibu,
Kenapa kalian bisa ada di sini? Kalian kok bisa ada di sini? Kenapa kalian berbohong di depan wartawan? Siapa yang ngomong sembarangan? Bukannya kamu nggak suka sama Lao Geng, lalu menusuknya dan kabur? Kalian yang menjualku seharga 20.000 yuan kepadanya. Kami ini orang tuamu. Masa nggak bisa menentukan nasibmu? Cepat ikut kami pulang. Lao Geng masih nunggu di kampung. Iya, kamu pulang aja sana. Aku nggak mau ikut kalian pulang. Ayo, tolong, Teriak-teriak apa? Ngapain banyak omong sama dia? Cepat bawa dia pergi. Kamu, anak ketiga. Cepat pulang. Aku nggak mau ikut kalian pulang. Ayo, Aku mau lapor polisi. Aku mau lapor polisi. Lepasin aku. kamu kok ngasih tenaga sekuat itu sih? Duh, muka jadi rusak nih. Udah, jangan banyak omong. Cepat bawa dia pergi. Orangnya udah nunggu. Jangan melawan. Kamu nggak bisa kabur. Den Ruyue, kenapa kamu ada di sini? Kenapa aku ada di sini? Tentu saja untuk menikmati perjuangan putus asamu. Lu Ruan-Ruan, 6 tahun lalu, kamu nggak bisa kabur. 6 tahun kemudian, juga akan sama. Orang tuaku seumur hidup nggak pernah keluar kampung. Nggak mungkin bisa nemuin kota Jing. Semua ini adalah ulahmu. Lu Ruan-Ruan, berani-beraninya mengincar hal yang sebenarnya bukan milikmu. Inilah akibatnya. Masuklah. Sayang. Kamu sih sayang. Ku kasih orang tuamu 20.000 yuan. Berani-beraninya menusukku? Mau kabur lagi? Coba kabur. Coba kabur. Pada akhirnya, tetap saja dibawa ke ranjangku. Lu Ruan-Ruan, nikmatilah semua ini. Tenang saja, nanti, semua yang terjadi di kamar ini akan kurekam semuanya. Nanti kita lihat, Huo Tingyuan kalau sudah tahu, masih mau nggak sama kamu. Ayo, si cantik. Ayo. Kemarin. Ayo dong. Sudah 6 tahun. Apa ini mau mencabut nyawaku? Bulan ini kerja sambilan, dapat 2.000 rupiah. Guru bilang bisa mengajukan pinjaman pelajar. Biaya kuliah seharusnya tidak masalah. Ayah ibu. Kalian kenapa? Merobek surat penerimaan kuliahku. Surat penerimaan kuliah hilang. Bagaimana aku bisa kuliah? Kamu kuliah juga kan? Untuk menikah, ibu akan carikan jodoh yang baik. Malam ini juga kamu menikah. Ah, Pa. Kamu kenapa sih? Uang. Yang janji ke kalian, 20.000 rupiah. Hitunglah. Kamu 20.000 rupiah. Jual aku? Berhak apa kamu memperlakukan aku seperti ini? Karena aku adalah ayahmu. Seluruh dirimu adalah milikku. Aku bisa jual kapan saja aku mau. Uangnya sudah benar, gadis ini, bawa dia sekarang. Baiklah. Dah bangun? Jangan takut. Setelah malam ini, kamu akan menjadi istri Paman Geng. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Hehehe. Paman Geng. Aku sebentar lagi akan pergi ke kota Jing untuk kuliah. Kumohon, lepaskan aku.
Setelah aku kerja, aku akan kembalikan uangmu. Kembalikan 20.000, tidak 50.000. Sakah kamu melepaskanku? 50.000. Lihat aku. Apakah aku orang yang kekurangan uang? Aku. Yang kekurangan adalah istri. Kamu nurut saja. Paman Geng akan memperlakukanmu dengan baik. Lepaskan aku. Ku akan menyayangimu dengan baik. Dara, Celaka, ada pembunuhan. Dia tidak akan lari jauh. Cepat kejar dia. Kamu, berhenti. saat itu, di hatiku hanya ada satu pikiran. Lari. Lari sejauh mungkin. Tapi, sepertinya aku ditakdirkan tidak bisa melarikan diri dari desa kecil yang terpencil. Tangkap dia. Kok sepi sekali ya? Tidak mungkin. Jangan-jangan terjadi sesuatu. Masa sih? Lau Geng kan laki-laki dewasa? Masa masih tidak bisa mengatasi seorang gadis? Kalau dia memang mampu, 6 tahun yang lalu, dia tidak akan sampai ditikam. Minggir. Luping. Liu Fang. Aku bukan lagi Lu Ruan-Ruan yang 6 tahun lalu bisa kalian perlakukan semena-mena. Kali ini, kalian jangan harap bisa menjualku lagi. Berani-beraninya memanggil namaku langsung? Kurang ajar kau. 6 tahun yang lalu, aku diterima di universitas. Kalian hanya dengan 20.000 yuan langsung menjualku kepada pria yang sudah memukul 3 istrinya ini. Aku tidak sengaja menikamnya. Pengacara saja bilang aku melakukan pembelaan diri. Tapi kalian malah menerima uang darinya. Dan memfitnahku sengaja melakukannya. Adakah orang tua yang seperti kalian, yang mendorong anak perempuan ke dalam jurang? Semua ini karena kalian, yang memutarbalikkan fakta di internet. Mengatakan uang jual diriku tidak cocok. Setelah keluar dari penjara, aku tidak bisa sekolah lagi. Semua orang memanggilku pembunuh. Semua ini karena kalian. Hidupku sudah kalian hancurkan sepenuhnya. Dasar tidak tahu terima kasih. Berani berkata seperti itu tentang kami. Lulusan universitas ini tidak bisa cari kerja. Masa tidak menikah? Lau Geng memang agak tua sedikit. Tapi yang tua lebih tahu menyayangi orang. Ada masalah apa? Kamu, kesini, bantu aku tahan dia. Lau Geng, tenang saja. Hari ini, kami berdua pasti bikin kalian berhasil. Kalian mau apa? Ini tindak kriminal. Dasar kurang ajar. Berani-beraninya melayangkan tangan kepadaku. Hari ini, kalau tidak kupatahkan kakimu, lihat kamu lari kemana. Berhenti. Berhenti. Jangan takut. Kamu mau apa? Kami adalah ayah dan ibunya. Kami yang melahirkan dan membesarkannya. Apapun yang kami lakukan padanya, itu semua sudah sewajarnya. Bukan cuma memberi makan, lalu disebut sudah mengasuh anak. Sejak aku bisa berjalan, aku sudah melayani kalian. Makan, minum, mencuci baju. Sekali saja kalian kesal, langsung memukul dan menendangku. Lalu bekas luka ini, waktu kalian mabuk, dibakar dengan puntung rokok. Semua itu kutahan. Tapi kalian seharusnya tidak. Tidak boleh melarangku sekolah. Tidak boleh merobek surat penerimaanku. Apalagi menerima uangnya.
membuatku menanggung tuduhan selama 6 tahun. Inilah kebenaran 6 tahun lalu. Aku bukan pembunuh. Pembunuh sebenarnya adalah mereka. Lu Ruan, kamu bicara dengan siapa? Enam tahun lalu, aku sendirian. Bahkan orang tuaku sendiri mengkhianatiku. Dituduh, tidak ada yang mau menjelaskan. Sekarang, semua orang melihat. Melihat kalian, dan semua yang kalian lakukan padaku. Kali ini, kalian tidak bisa kabur. Kalian harus untuk semua perbuatan kalian membayar konsekuensinya. Bagus, Lu Ruan. Semua ini sudah kamu rencanakan sebelumnya. Dulu, apapun yang aku katakan, tidak ada yang percaya. Karena begitu, aku akan membuat mereka mengakui kebenaran dengan mulut mereka sendiri. Kakak Ting Yuan, kenapa kamu membantu si pembunuh itu? Aku tidak pernah percaya Ruan adalah pembunuh. Justru kamu, yang berkali-kali berulah. Hutang ini akan aku minta keluarga Wen untuk melunasinya sampai tuntas. Semuanya, dari awal sampai akhir, aku tidak pernah berniat menyakiti siapapun, semua yang kulakukan hanyalah untuk bertahan hidup. Dulu, aku tidak punya hak untuk memilih. Sekarang, aku memilih untuk memutuskan hubungan orang tua dengan Lu Ping dan Liu Fang. Kamu ngomong apa? Anak durhaka. Penganiayaan dengan sengaja, penculikan, perdagangan manusia. Semua yang kalian lakukan. Sudah cukup. Untuk membuat kalian mendekam di penjara selamanya, Chen Ping, bawa mereka pergi. Ya. Aku tahu salah, Kakak Ting Yuan. Bos Huo. Ruan. Pak Huo. Kamu selalu menemaniku. Aku sebenarnya mau pergi. Kamu tadi malam terus menahanku bilang mau aku temani. Jangan pergi. Jangan pergi. Jangan tinggalkan aku. Ada apa? Menangis sedih sekali. Mau tidak, aku panggilkan dokter untukmu. Mengapa hatiku sedih sekali? Mengapa orang tuaku tidak pernah menganggapku sebagai keluarga? Sudahlah. Ini bukan salahmu. Pernahkah kamu berpikir, mereka tidak menganggapmu sebagai keluarga, karena sebenarnya kalian bukan satu keluarga? Apa katamu? Lu Ping dan Liu Fang bukan orang tua kandung. Aku selalu mengira aku yang kurang patuh, kurang baik. Makanya ayah dan ibu baru tidak menyukaiku. Ternyata, tidak apa-apa. Mulai sekarang,
Hu dan Jianzhou akan menjadi keluargamu. Kamu ngapain nutup mata? Aku ngantuk. Tiga orang dari keluarga Lu itu awasi baik-baik. Sedangkan keluarga Wen Zhengwo itu tidak bisa mengurus anak perempuannya sendiri, biar aku yang urusin untuknya. Suruh Wen Ruyue tinggal di dalam selama sebulan. Introspeksi diri dengan baik. Dabao sangat manis. Mama, akhirnya kamu pulang. Kok kurus sekali? Kepalanya juga terluka. Aku suruh dapur masakan sup ayam untukmu, biar kamu cepat sembuh. Terima kasih, Nyonya. Kamu temani Jianzhou dulu. Aku mau rapat di atas. Sayang, Mama rindu padamu. Mama jangan nangis. Oh ya, sayang. Papa sebelumnya pernah bantu Mama. Mama ingin kasih hadiah untuknya. Kamu tahu, Papa suka apa? Papa suka bekerja. Selain bekerja, Suka nenek Dabao dan juga Mama. masa dia suka aku? Sudahlah. Lebih baik aku pikir sendiri. Ada ide. Jangan-jangan terlalu lancang. Atau mungkin pikir lagi dulu. Ada perlu apa? Pak Huo. Lembut sekali. Aku tidak sengaja. Ada apa cari aku? Pak Huo, kali ini berkat Bapak, saya bisa selamat. Saya ingin berterima kasih. Bagaimana kamu mau berterima kasih padaku? Ini mau ngapain? Pak Huo, Bapak berbaring dulu. Kenapa? Kamu ngapain? Balas budi padamu, Pak Huo. Balas budi. Pak Huo. Detak jantung Bapak cepat sekali. Apakah karena gugup? Luruan-ruan. Sebenarnya kamu mau apa? Aku bilang, mau balas budi padamu. Pak Huo. Pak Huo. Saya minta Anda menutup mata dan berbaring agar lebih mudah untuk memijat Anda. Pijatan. Anda bilang Anda malam hari, insomnia berat, jadi saya pikir memijat Anda. Setelah dipijat, saya jamin Anda bisa tidur nyenyak sampai pagi. Udahlah, saya soal pijatan tidak tertarik. Pak Huo. Jangan tidak percaya keahlian saya. Majikan saya sebelumnya insomnia berat. Malam hari, saya pernah memijatnya. Dia tidur malam hari sangat nyenyak. Cobalah saja.
Pak Huo. Tutup mata Anda, efeknya akan lebih baik. Saya tidak suka, saya keluar. Pak Huo. Pak Huo. Tampaknya Pak Huo tidak suka pijat. Kalau begitu nanti cari kesempatan lagi untuk membalas budinya. Ayah, lihat. Ibu apakah cantik sekali? Oh, Sangat cantik. Jianzhou hari ini minta aku antar dia ke sekolah. Kalau begitu, aku antar kamu saja. Baiklah, hari ini ayah dan ibu antar aku ke sekolah bersama-sama. Ibu, sampai jumpa, sampai jumpa. Jangan lari terlalu cepat. Pelan-pelan. Itu Pak Huo. Nanti, aku bisa antar setiap hari tuan muda ke sekolah? Bisa. Terima kasih, Pak Huo. Itu aku kebetulan mau beli sayur, aku turun duluan. Pak Huo. Pak Huo, Bilang. kita dan kelompok Cui sudah hampir final. Pak Cui mengundang Anda untuk bicara detail malam ini. Baik. Sudah jam segini. Pak Huo, kenapa? Belum pulang. Pak Huo. Ibu Anda belum tidur? Menunggu Pak Huo, dia minum terlalu banyak. Ayo, pelan-pelan. Pak Huo, saya serahkan kepada Anda untuk dirawat. Baik. Kenapa kamu minum begitu banyak? Aku akan mencari untukmu obat mabuk. Jangan bergerak. Pak Huo. Biarkan aku memelukmu. Pak Huo. Kamu mabuk. Aku sangat sadar sekarang. Aku tahu apa yang sedang aku lakukan. Luruan-luan. Aku suka kamu. Kamu bisa dengar detak jantungku? Luruan-luan. Kamu boleh menolakku. Pergi sekarang. Kamu masih punya kesempatan untuk menyesal. Dabao,
di sekolah. Dengarkan guru. Nenek, sampai jumpa. Ayah, sampai jumpa. Aku mau ke sekolah. Dulu berhadapan dengan kalian yang besar dan kecil, dua wajah poker. Saya jadi tidak bisa makan. Sekarang ada ruan-ruan. Di rumah ini, akhirnya ada rasa keluarga. Dokter juga bilang Jianzhou sudah pulih dengan baik. Ibu, apakah kamu pernah berpikir untuk membuat Ruan-Ruan menjadi ibu sejati Jianzhou dan selalu mendampinginya? Maksud kamu? Aku ingin menikahi dia. Duh. Sayang, maaf ya. Mama membuat kue untuk teman-temanmu lupa mengambilnya. Kamu tunggu di sini sebentar Mama ya. Baik. Sayang, sangat baik. Mama akan cepat kembali. Maksud kamu? Aku menyukainya. Kamu gila. Kamu serius? Kalau begitu kalau kamu membuat keputusan ini untuk Jianzhou. Ibu, apa yang saya katakan semua serius. Keputusan yang saya buat ini tidak hanya untuk Jianzhou. Aku ingin menikahi dia. Kalau begitu, kalau ibu kandung Jianzhou kembali bagaimana? Aku pasti tidak akan membiarkan wanita licik itu mendekati keluarga Huo lagi mendekati Jianzhou lagi. Maaf ya sayang. Mama lupa biskuitnya ditaruh di mana ya? Mama nggak perlu minta maaf. Jianzhou kemarin harusnya udah masukin biskuit ke dalam tas. Aku nggak akan biarkan wanita licik itu punya kesempatan mendekati keluarga Huo, mendekati Jianzhou. Sayang, gimana caranya ya? Biar aku bisa terus menemanimu. Ruan-Ruan, kenapa kamu menghindariku? Malam itu kan kita habis manis sepah dibuang, sekarang nggak mau ngaku. Siapa yang nggak mau ngaku? Kalau gitu, kasih tahu aku. Kenapa kamu menghindariku? Aku nggak menghindarimu. Bilang sambil lihat mataku. Aku bingung banget. Bisa nggak kamu anggap kejadian semalam nggak pernah terjadi? Kenapa? Aku pasti nggak akan biarkan wanita licik itu punya kesempatan mendekati keluarga Huo, mendekati Jianzhou. Menikahlah denganku, ya? Nggak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Aku belum siap. Memang. Aku yang terlalu terburu-buru. Percayalah. Aku sama sekali bukan hanya iseng-iseng. Aku serius. Aku adalah ibu kandung Jianzhou. Aku adalah wanita yang sangat kau benci. Kalau kau tahu kebenarannya, kau pasti akan semakin membenciku. Masih tidak boleh. Memangnya kenapa? Aku tidak suka padamu. Kau berbohong. Malam itu, aku jelas-jelas merasakan kau juga tertarik padaku. Ruan-Ruan. Aku ingin kau mengatakannya langsung padaku. Aku cuma seorang pengasuh, sedangkan kau adalah bos yang tinggi di atas. Hidup bersamamu tekanannya terlalu besar. Aku tidak tahan.
Kontrak dengan perusahaan Cui sudah dikonfirmasi, tidak ada masalah, sudah dalam proses. Direktur Huo. Direktur Huo, apa Anda mendengarkan? Chen Ping. Hidup bersamaku. Tekanannya besar. Kenapa Anda bertanya seperti itu? Mau dengar yang sebenarnya? Bukan besar, tapi sangat besar. Bersama Anda, separuh gajiku adalah kompensasi kerusakan mental. Itu, Anda bertanya begitu. Apa Anda punya masalah yang mengganggu? Sudahlah. Bicara dengan jomblo sepertimu nggak bakal nyambung. Siapa bilang aku jomblo? Aku punya pacar. Dan lagi, aku, sebentar lagi, akan menikah. Begini. Aku punya seorang teman. Oh, Nona Lu, ya? menurut kamu, kenapa dia nampik aku? Udah dibilangin kan? Dia nggak suka sama kamu. Terus kalau emang nggak suka, ngapain dia yang duluan ngecup aku? Ini jelas-jelas nggak tanggung jawab, dong. Pak Huo, Anda lebih tua 7 tahun dari Nona Lu. Terus setiap hari, jas, rompi, dasi, setelan lengkap gitu. Selain kerja, ya kerja lagi. Wajahnya dingin terus, kayak gunung es. Pria tua. Belum lagi, Anda kan janda dan punya anak. Orang kayak Anda, di pasar perjodohan, juga nggak ada yang mau. Dia nggak suka sama kamu itu wajar banget. Apa aku sebenarnya segitu jeleknya? Terus aku harus gimana? Pak Huo, Anda bisa coba begini. Anak ayam keluar dari sarang. Wah, merak jantan sedang pamer. Meraknya di mana? Aku mau lihat juga. Mama ajak kamu cari di taman, ya? Boleh nggak? Mehem. Ayo. Aku ikut juga. Kamu sama Ruan-Ruan. Aku sedang mengejarnya. Wah, anakku akhirnya sadar juga. Tapi, caramu gini nggak bakal bisa. Sini, Mama ajarin beberapa trik. Rahasia khusus. Bu, jangan bikin ribut lagi. Aduh, ini kok bisa dibilang bikin ribut? Cara ngejar kamu yang kayak anak SD gini, nanti sampai Dabau kuliah pun kamu belum bisa dapetin dia. Jangan-jangan nanti Dabau malah ikut Ruan-Ruan kabur. Kamu bisa-bisa istri dan anak hilang semua. Ngomong apaan sih ngawur gitu? Masa sih dibilang ngawur? Tapi, aku ganti baju. Berarti masih ada harapan. Tapi, masih kurang. Kamu gini aja. Bu, nggak boleh. Ide apa sih jelek banget itu? Ini kok bisa dibilang ide jelek? Kamu ini, harusnya berterima kasih sama aku, yang kasih kamu wajah ganteng ini. Kalau enggak, dengan sifat burukmu itu. Kapan bisa dapetin dia? Kamu harus manfaatkan kelebihanmu. Kamu. Beneran gak bohong ya? Cewek paling ngerti cewek. Ini nih, baik-baik, belajarlah cara mendapatkan hati cewek. Kesini dulu. Malam-malam gini ada apa? Jangan-jangan, dia nggak enak badan ya? Huo Tingyuan. Kamu baik-baik aja kan? Lu Ruan-Ruan.
Udah puas lihat. Kamu sengaja ya? Masa iya, aku sengaja. Kamu tengah malam begini suruh aku datang malah nggak pakai baju. Ini kan kamarku. Aku nggak pakai baju ada masalah apa? Lagi pula, masa iya aku nipu kamu? Kamu malam-malam kirim pesan ke aku. Aku kira kamu kenapa-napa. Jadi, kamu khawatir sama aku? Luruan-ruan. Kamu sampai segitunya khawatir sama aku? Masih bilang gak suka sama aku? Keluarga Huo siapa aja yang sakit, aku pasti khawatir. Ruan-ruan. Panggil aku Ting Yuan. Bu. Ting Yuan. Kalau suatu hari kamu tahu aku nipu kamu, kamu mau gimana? Nipu ya udah ditipu. Yang penting kamu masih di samping aku. Aku nggak takut kamu bohongin aku, yang aku takutin itu. Habis bohongin aku, kamu nggak balik lagi, aku nggak bakal bisa nemuin kamu lagi. Wo Ting Yuan. Kalau kamu tahu aku ini cewek licik yang sangat kamu benci itu, pasti nggak mau lagi ketemu aku. Kalau kamu baik-baik saja, aku pulang dulu ya. Baik. Kamu istirahat lebih awal ya. Pak Huo, sesuai yang Bapak minta untuk diselidiki tentang wanita pada waktu itu, sudah ada sedikit petunjuk. Hanya karena sudah lama sekali, videonya sudah hilang. Tapi saya menemukan sesuatu yang sangat kebetulan. Pada hari Bapak di hotel itu, di daftar staf hotel kebetulan muncul nama istri Bapak. Yang lebih kebetulan lagi, 3 bulan kemudian, staf istri Bapak dipecat karena hamil. Hamil? 3 bulan. Kalau suatu hari kamu tahu aku menipumu, kamu akan bagaimana? Bapak Huo. Mendukung Huo Jianzhou dan Luruan-ruan adalah hubungan ibu dan anak. Wo. Ting Yuan. Kamu cari aku, ada apa? Kamu sepertinya benar-benar menganggap Jianzhou sebagai anak kandungmu sendiri. Bapak Huo. Anda ini maksudnya apa? Kamu sebelumnya bertanya padaku, jika aku menemukan kamu menipuku akan bagaimana? Aku memberimu satu kesempatan untuk menjelaskan kamu punya apa yang ingin kamu katakan padaku. Aku tidak mengerti maksudmu apa. Luruan-ruan. Aku memberimu kesempatan lagi untuk menjelaskan. Kamu punya apa yang ingin kamu katakan padaku? Sekarang kamu seharusnya memikirkan dengan baik. Bagaimana menjelaskan hal ini? Lima tahun yang lalu. Kamu sudah berusaha mati-matian naik ke ranjangku. Lalu demi 100.000 yuan mengkhianati Jianzhou. Sama sekali tidak pantas menjadi ibu Jianzhou. Bukan. Ku tidak Pak Huo kamu. Kamu dengarkan penjelasanku. Sekarang mengatakan apapun sudah terlambat. Silakan kamu pergi. Ku tidak berharap kamu muncul lagi di kehidupan aku dan Jianzhou. Keluar.
Pak Huo. Aku. Pak Huo. Pak Huo, aduh, si tuan kecil hilang. Pak. Sekarang kamu harus memikirkannya baik-baik. Bagaimana cara menjelaskan hal ini? 5 tahun yang lalu, kamu bersusah payah naik ke ranjangku, lalu demi 100.000 yuan, kamu menjual Jianzhou. Kamu sama sekali tidak pantas menjadi ibu Jianzhou. Ini semua salahku. Jianzhou pasti tahu aku menipunya, baru dia kabur dari rumah. Sekarang yang paling penting adalah menemukan Jianzhou. Aku akan ikut cari dia bersamamu. Kamu pernah lihat anak ini? Tidak, tidak. Kalian pernah lihat anak ini? Tidak kenal, tidak kenal. Ada apa ini? Ada anak hilang. Kalian pernah lihat anak di foto ini? Sepertinya ke sana. Terima kasih. Jianzhou. Da mobil. Mama. Maaf Mama Jianzhou tidak boleh lari-lari. Mama tidak marah pada Sayang. Sayang, kamu baik-baik saja sudah cukup. Lu Ruan-Ruan, yang aku tidak dapat, kamu juga jangan harap dapat. Lepaskan aku. Ruan-Ruan. Mama. Ruan-Ruan. Sudah tidak apa-apa. Sudah tidak apa-apa. Aku akan mengantar kamu ke rumah sakit. Cepat panggil ambulans. Dokter bagaimana? Pasien kehilangan banyak darah. Harus segera transfusi darah. Tapi pasien ini golongan darah RH negatif yang langka. Di bank darah rumah sakit stoknya tidak cukup. Tapi di keluargaku tidak ada yang bergolongan darah RH negatif. Bisakah kita meminjam dari rumah sakit lain? Sudah kukirim orang untuk menanyakan, tapi kemungkinannya kecil. Pak Huo, jika dalam 3 jam tidak ada kantong darah yang cukup, pasien mungkin. Tidak boleh. Kamu adalah dokter. Kamu harus selamatkan nyawanya. Aku tidak sengaja. Bukan yang sebenarnya. Ingin mengusirmu. Aku bergolongan darah RH negatif. Aku bisa menyelamatkan Nona Lu. Tapi aku harap Pak Huo tidak mempermasalahkan kesalahan tidak disengaja Ruyue. Kesalahan tidak disengaja. Ibu, mobil itu hari ini sasarannya adalah Jianzhou. Jika bukan karena Ruan-Ruan, Si bocah kecil bukannya tidak apa-apa? Aku hanya punya satu permintaan ini. Jika kamu tidak setuju, aku akan pergi sekarang. Pak Huo. waktunya mendesak. Nyawa Nona Lu lebih penting. Baik. Kalau begitu, kamu tanda tangani saja perjanjian pengertian ini. Ruan-Ruan. Maaf. Mama, akhirnya kamu bangun. Dia jangan-jangan beberapa hari ini nggak tidur. Terus di rumah sakit nemanin aku. Ini semua salah Jianzhou. Jianzhou nggak boleh kabur-kaburan. Mama juga nggak bakal cedera. Sayang, jangan nangis. Mama kan nggak apa-apa. Ini semua salah Mama. Mama nggak seharusnya menipu Jianzhou. Kamu mau maafin aku. Terus biarin aku jadi mamamu. Papa udah cerita ke aku bukan salah Mama. Aku udah selidiki semuanya. Dulu. Bukan kamu yang jual Jianzhou. Sayang adalah harta karunku, masa iya aku ngejual dia? Jadi,
Kamu kira aku ini cewek matre yang jual anak cuma buat 100.000? Sampai kamu benci banget sama aku ya enggak? Ya. Enggak, semua ini cuma salah paham. Mama, aku nggak mau lagi berpisah sama Mama. Sekarang, salah pahamnya udah teratasi. Aku tetap berharap kamu mau terus nemanin Jianzu. Oke. Mama janji sama kamu. Mama makan buah. Wanita jahat jauh dari mamaku. Ruan-ruan, kamu ini, bocah, nyawanya memang kuat ya. Seperti ini saja, kamu tidak mati tertabrak? Wen Ruyue, kenapa kamu bisa ada di sini? Kenapa aku bisa ada di sini? Tentu saja karena Kak Ting Yuan kasihan padaku, menandatangani surat pengertian, jadi aku bisa keluar. Mana mungkin? Tidak percaya, ya? Kalau begitu, buka lebar-lebar matamu, lihat baik-baik. Apakah di atas ini tanda tangan asli Kak Ting Yuan? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sekarang sudah lihat jelas, kan? Di hati Kak Ting Yuan, aku lebih penting daripada kamu. Wanita jahat, keluar! Jangan ganggu mamaku. Kamu ini, bocah, kenapa kamu tidak ikut ibumu mati tertabrak mobil? Kamu berani menggigitku. Aku pukul mati kamu. Berhenti. Ruan-ruan, sudah dengar jelas, ibuku menyuruhmu berhenti. Biarkan aku pukul, salahkan saja dirimu. Salahkan kamu tidak punya orang tua yang baik, seumur hidup hanya bisa diinjak-injak olehku. Aku menyuruhmu berhenti. Ma, kamu memukulku. Maaf, Nak. Ayah ibu datang terlambat. Ayah ibu. Kalian salah orang. Tidak salah. Mereka adalah orang tua kandungmu. Huo Ting Yuan, ini sebenarnya bagaimana bisa? Ruan-ruan, bukannya sebelumnya kamu selalu bilang padaku, Lu Ping dan Liu Fang adalah orang tua angkatmu. Setelah itu, aku terus menyelidiki secara diam-diam orang tua kandungmu. Ruan-ruan, tidakkah kamu menyadari? Kalau Nyonya Wen di bagian mata dan alisnya, ada sedikit kemiripan denganmu? Kamu ini maksudnya apa? Nyonya Wen dan Pak Wen adalah orang tua kandungmu. Tidak mungkin. Kamu membohongiku. Ini palsu. Huo Ting Yuan, pasti kamu sedang balas dendam padaku, kan? Akulah putri kandung keluarga Wen yang sebenarnya. Wen Ruyue. Seharusnya aku memanggilmu Lu Ruyue, ya? Lu Ruyue. Maksudmu? Lu Ping dan Liu Fang adalah orang tua kandungnya. Mereka diam-diam menukar kamu dengan Wen Ruyue saat bayi, tujuannya agar anak mereka bisa hidup enak. Nak, selama bertahun-tahun ini, kamu sudah menderita. Yang lebih penting, Wen Ruyue dia selalu tahu identitas aslinya. Pak. Wen Ruyue. Keluarga Wen ini sebenarnya sudah salah apa padamu? Kenapa kamu berlaku seperti ini padaku? Karena kamu, aku hampir kehilangan anak kandungku sendiri. Ibu, dengarkan penjelasanku. Pasti Huo Ting Yuan yang berbohong. Aku di keluarga kita sudah hidup belasan tahun. Memanggilmu ibu selama belasan tahun. Mana mungkin aku bukan anak kandungmu? Diam. Aku bukan ibumu. Pak Wen. Di sini adalah semua kesaksian dan bukti tentang penukaran bayi oleh keluarga Lu. Urusan selanjutnya serahkan pada kalian, kuharap kalian. Jangan mengecewakan Ruan-ruan. Tenang saja. Ku tidak akan membiarkan anakku terluka sedikit pun lagi. Ayah, Ayo. mau dibawa kemana? Ayah, mau dibawa kemana? Ayah, akulah anak kandung kalian.
Ruan, kalau lagi kasih kamu satu kesempatan lagi, maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Jianzhou lagi lihat, lo. Papa Mama malu-malu.